Dan kemungkinan firman Tuhan yang akan saya bawa adalah kemungkinan ada sedikit kesinambungan ataupun sedikit pengulangan. Ya, tidak jauh, karena hari ini, pada bulan ini, kita banyak berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Dan pada hari ini, saya berbicara tentang kebangkitan. Ya, hidup dalam kebangkitan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Pakailah hamba-Mu, Tuhan, biarlah menjadi saluran berkat-Mu. Berkati setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Dan tema pada hari ini adalah apa yang berlaku? Ataupun saya ada on off kayak ini? Ya, tema adalah hidup dalam kebangkitan. Hidup dalam kebangkitan. Oke, yang saya akan bawa kita kepada hari ini. Saya percaya setiap kita pernah mengalami ini ataupun pernah berpikir punya perasaan seperti ini. Kenapa hidup saya masih sama? Walaupun saya sudah mengikuti Yesus. Ya. Betul lah, pernahkah kita rasa macam itu? Ya. Sudah aktif kita pergi gereja. Sudah rajin kita pergi datang sembahyang. Sudah rajin kita ikut kelompok sel, terlibat dalam pelayanan. Tetapi, kenapa masih bergelut dengan dosa yang sama? Ya, masih mudah marah, masih cepat terasa, ya, masih jatuh dalam kebiasaan yang lama. Mungkin kamu pernah bertanya, kalau Yesus sudah bangkit, kenapa hidup saya belum berubah? Tapi saya ingin berkata dengan kepada Anda semua, Anda bukan keseorangan. Ya. Apa yang kamu pikir juga ada orang lain yang pikirkan. Ramai orang Kristen percaya bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi mereka belum benar-benar mengalami kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan harian mereka. Mereka tahu secara teori bahwa, ataupun secara teologinya, kebangkitan Yesus adalah kebenaran. Tetapi mereka belum melihat buahnya dalam hidup mereka sendiri. Mereka tahu Yesus menang ke atas dosa dan maut. Tapi mereka masih kalah dalam pertempuran dengan dosa yang sama. Masih terikat dengan ketagihan yang lama. Masih bergumul dengan identiti diri. Masih hidup dalam kekalahan, bukan kemenangan. Jadi apa sebenarnya terjadi? Adakah kita cuma tahu tentang kebangkitan Yesus, atau kita benar-benar hidup dalam kuasa kebangkitan itu? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar daripada Roma pasal 6 ayat yang pertama hingga 14. Apa maksudnya hidup dalam kebangkitan Kristus? Dan bagaimana kebangkitan itu seharusnya mengubah cara hidup kita setiap hari. Bukan hanya pada hari Minggu ataupun hari Sabtu, bukan hanya pada masa perayaan ataupun perayaan Paskah ataupun Christmas ataupun apalagi Good Friday, Jumat Agung. Tapi dalam kehidupan harian kita, di rumah, di tempat kerja, pada masa kita di dalam membuat keputusan, di dalam cara kita melawan dosa. Kebangkitan Yesus bukan hanya satu peristiwa bersejarah, saudara. Ia adalah kuasa hidup. Kuasa yang hidup dan aktif untuk mengubah hidup kita sekarang. Soalannya hari ini, adakah kamu hidup dalam kebangkitan itu, atau kamu cuma percaya tentangnya?
Adakah kamu hidup dalam kebangkitan itu, atau kamu cuma percaya tentangnya? Kalau kita tanya, kamu percaya Tuhan Yesus bangkit? Percaya. Tapi adakah kamu hidup dalam kebangkitan Kristus itu atau tidak? Itu soalan yang itu praktikalnya lain. Ada orang tahu, kamu percaya Tuhan Yesus? Tahu, percaya. Kamu percaya Tuhan Yesus berkuasa atas diri kamu? Percaya. Then the second question, adakah kamu menghidupinya? Di situ kebanyakan orang sudah mulai rasa macam, saya percaya tapi saya tidak menghidupinya. Ya, dan hari ini kita akan belajar. Yang pertama adalah tentang kebangkitan identiti baru. Ya. Ayat 4 hingga 5. Melalui baptisan itu, ayat 4, Roma pasal 6 ayat 4 kata begini. Melalui baptisan itu kita dikuburkan dengan Dia dan ikut mati bersamanya. Demikian juga sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian melalui kemuliaan Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru. Nah, saudara, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa hidup yang baru itu bermula apabila kita menyadari siapa kita sekarang di dalam Kristus. Baptisan adalah simbol daripada perubahan yang berlaku di dalam diri kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dikuburkan bersamanya dalam kematian dan bangkit bersamanya dalam kehidupan yang baru. Mari kita lihat dua realiti yang berbeza, dulu dan sekarang. Ya. Dulu kamu adalah hamba dosa. Ya. Kamu terikat dengan kebiasaan lama yang membawa kamu daripada rasa bersalah dan penyelesaian. Kamu hidup dalam kesakitan, kekalahan, dan hidup yang tidak memuaskan. Sekarang kamu adalah anak Allah. Kamu dibebaskan daripada dosa, diberikan identiti baru yang penuh dengan harapan dan potensi. Kamu dilahirkan semula oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kamu bukan lagi hamba dosa, tetapi kamu adalah anak Allah yang diberkati dengan kehidupan yang baru dan kemenangan. Kebangkitan Kristus membawa perubahan di dalam identiti kita. Kalau dahulu kita hanyalah manusia yang terikat dengan dosa dan kegagalan, sekarang kita mempunyai identiti yang kuat di dalam Kristus, yaitu kita sebagai anak-anak Allah. Ingat apa yang Paulus katakan. Tindakanmu berasal dari gambaran siapa dirimu dalam pikiranmu. Saya ulang. Tindakanmu berasal dari gambaran siapa dirimu di dalam pikiranmu. Jadi kalau kamu melihat dirimu sebagai orang yang gagal atau sebagai orang yang terikat dengan dosa, kamu akan terus hidup dalam kegagalan dan kekalahan. Mengerti apa yang saya coba katakan di sini? Ya. Jika kamu pikir kamu gagal, kamu gagal lah. Kalau kamu kata kamu tiada harapan, artinya kamu tiada harapan. Karena itu yang kamu pikirkan. Kalau kamu rasa, kamu pikir, kamu terikat dengan dosa, memang kamu terikat dengan dosa. Kamu belum dibangkit. Karena itu yang kamu pikirkan.
Ini yang Paulus katakan. Tindakanmu berasal dari gambaran siapa dirimu di dalam pikiranmu. Sebaliknya saudara, jika kamu mulai menyadari bahwa kamu adalah anak Allah yang sudah dibebaskan dan dipulihkan oleh kebangkitnya, maka kamu akan mulai bertindak seiring dengan identiti yang baru. Amin. Mana boleh kamu cakap kamu anak Allah tapi tindakanmu tidak macam anak Allah. Saudara, perubahan dalam hidup dimulai dengan perubahan cara kita memandang diri kita sendiri. Jika selama ini kamu merasa tidak layak untuk hidup dalam kebebasan, atau kamu merasa kamu tidak mampu untuk mengatasi dosa, itu semua karena kamu belum sepenuhnya percaya kepada identiti baru kamu. Kamu sendiri belum percaya kepada identiti baru kamu. Walaupun itu sebanyak-banyak orang yang sudah dibaptis masih lagi melakukan hal-hal yang lama, masih lagi kenapa pastor saya sudah dibaptis, kenapa saya? Ya karena kamu sendiri tidak percaya. Bukan karena Tuhan yang tidak memberi kuasa untuk kamu berubah, karena kamu sendiri yang tidak mau berubah. Ingat itu. Begitu kamu menyadari bahwa kamu adalah anak Allah, kamu akan mulai berpikir, berkata, dan bertindak seperti anak Allah. Ada amin? Prinsip yang perlu Anda dan saya pegang, yang perlu kita belajar. Lihat dirimu seperti Tuhan melihat kamu. Sama seperti seorang anak yang membawa nama keluarga, kita juga membawa nama Allah. Kamu adalah anak Allah, saudara. Bukan hanya seorang pelayan, bukan hanya seorang pengikut yang pasif, tetapi kamu anak yang penuh dengan kasih dan warisan Bapa. Pilih hidup menurut identitimu, bukan perasaanmu. Banyak orang hari-hari ini ikut perasaan. Semua mau ikut perasaan. Saya happy, semua bagus. Saya tak happy, tak bagus. Saya tidak mood lah, saya tak ada perasaan. Semua tak ada perasaan. Ingat saudara, pilih hidupmu menurut identitimu di dalam Kristus. Jangan ikut perasaan saudara. Perasaan mungkin mengatakan kamu tidak cukup baik, atau kamu tidak mampu, atau kamu tidak layak. Tetapi identiti di dalam Kristus tidak bergantung kepada perasaan kita, saudara. Ia bergantung kepada siapa kita di dalam Kristus. Pilih untuk hidup sesuai dengan identiti baru yang diberikan oleh kebangkitan Kristus. Amin. Jangan ikut perasaan Anda. Karena bila saudara mengikut perasaan saudara, dunia mulai mempengaruhi saudara. Dunia mulai kata, saudara kamu tidak layak. Hati-hati ikut perasaan saudara. Percaya bahwa perubahan dimulai dari dalam. Hidup yang baru dimulai dengan perubahan hati. Ini saya pernah khotbahkan ya, tentang perubahan hati. Jika hati kita dipenuhi dengan pemahaman bahwa kita adalah anak Allah yang diberi kuasa untuk hidup dalam kemenangan, maka seluruh cara hidup kita akan berubah. Amin. Nah, kalau kamu pikir di dalam hidup yang kamu percaya di dalam diri kamu adalah kalah, tidak layak, gagal, maka kamu akan gagal, kamu tidak layak. Maka itu hidupmu tidak pernah berubah. Bayangkan, kamu adalah seorang anak raja. Walaupun kamu tinggal di rumah yang sederhana, cara kamu berjalan, berbicara, dan bertindak sangat berbeza dengan orang biasa, betul? Karena apa? Karena kamu tahu siapa kamu dan hak-hakmu.
Kamu tahu bahwa kamu bukan lagi pengemis, tapi kamu seorang pewaris. Nah, itulah yang terjadi jika kita sebagai anak-anak Allah. Kebangkitan Kristus membawa kita kepada identiti baru yang penuh dengan hak dan warisan di dalam kerajaan Allah. Ingat ini. Berhenti melihat dirimu sebagai orang yang kalah atau tewas. Beritahu sebelah dengan kiri kanan kamu. Ingat itu. Ya, berhenti lihat diri kamu. Begitu ya. Amin, saudara. Ya. Kadang-kadang kita ini tewas sebab kita sendiri yang pikir tewas. Jangan biarkan masa lalu dan kegagalanmu mendefinisikan siapa kamu. Ingatlah identitimu. Kamu adalah anak Allah. Bertindaklah sesuai dengan siapa kamu di dalam Kristus. Dalam setiap keputusan yang kamu buat, ingatlah kamu adalah pewaris kerajaan Allah. Dan kamu dipanggil untuk hidup dalam kuasa kebangkitannya. Beri cabaran kepada diri kamu untuk berani berubah. Jangan tunggu lagi. Tunggulah pastor, tunggulah pastor. Tuhan banyak bagi peluang. Macam kata Reverend Daud tu. Besok sudah mau jalan, sudah baru pikir. Bagus tu besok mau jalan, kalau dia tahu jalan besok. Kan? Baru bila tadi kami berbincang. Jalan sudah. Jalan sudah, Pak. Keluarga cakap, pastor tolong doa supaya dia pergi surga. Macam mana tu? Ini satu peringatan untuk Anda semua. Ya, kamu yang hadir hari ini. Ini kena satu peringatan untuk kita. Jangan tunggu. Dan saya paham, ini adalah satu proses. Ya. Ingat diri kamu. Saya tidak suruh kamu untuk terus berubah menjadi suci, tidak. Saya mau memperingati kamu adalah anak kerajaan Allah yang membawa nama Tuhan. Itu saja saya mau beritahu, memperingatkan kita. Ingat, hidup baru dimulai dengan perubahan cara kita melihat diri kita. Amin. Ya. Hidup baru dimulai dengan perubahan cara kita melihat diri kita. Sebagai anak Allah yang hidup dalam kebangkitan Kristus, ketika kita tahu siapa kita akan tahu bagaimana kita harus terlihat. Amin. Kamu orang-orang yang telah ditebus, yang sudah bebas. Jadi tunjukkanlah kamu seorang yang sudah bebas. Jangan tunjuk seperti orang yang belum bebas. Ya. You have to show it. Yang kedua, kebangkitan, kuasa baru. Ayat 7 katakan begini. Karena sesiapa yang telah mati, dia dibebaskan daripada dosa. Paulus mengungkapkan sesuatu yang sangat penting di sini. Yesus tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi dia juga mematahkan kuasa dosa atas hidup kita. Nah, ini bukan hanya tentang dosa yang diampuni, tetapi juga tentang kuasa dosa yang dipatahkan. Jadi saudara, Anda bukan lagi korban atau budak dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus,
Dan menerima kebangkitannya, kita mengalami perubahan yang besar. Dulu kita mungkin merasa kita terperangkap di dalam dosa. Seolah-olah kita tidak dapat melepaskan diri kita dari kebiasaan yang lama dan merusak hidup kita. Tetapi sekarang, setelah kebangkitan Kristus, kita tidak lagi menjadi korban dosa. Kita bukan lagi budak dosa. Dosa dulu mungkin seperti rantai yang mengikat kita. Dan kita merasa tidak ada jalan keluar. Mungkin kamu berpikir, saya tidak dapat berhenti marah, Ustaz. Saya tidak dapat berhenti untuk menilai orang. Saya tidak dapat lepas daripada kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Saya ini ketagih, saya tidak dapat. Karena dia sudah macam di dalam darah saya, tidak boleh keluar. Tak dapat, kalau saya berhenti demam menggigil saya, tidak dapat minum bir tuh. Kalau saya tidak dapat berhenti rokok, saya punya paru-paru itu sudah pernah mengecut. Kalau saya tak dapat bergosip, saya seumpama macam mau mati saya mesti cakap pasal orang nih. Ada orang tak dapat sama pernah bergigil ya. Tak boleh. Tapi sekarang berkat kebangkitan Kristus, saudara, kamu punya pilihan baru. Kamu boleh berkata tidak kepada dosa. Amin. Bila datang saja mau rokok, tidak, gitu. Bila orang mau, tidak. Ini malah sedikit, jangan. Padahal kamu boleh katakan tidak. Betul tak? Boleh kata tidak, kamu ada pilihan, Mbak. Kan? Bukan tak ada pilihan. Kamu boleh kata tidak. Cuma kadang-kadang kita ini masih sebenarnya kita ini sudah bebas. Tapi kita kata, tidak, saya belum bebas, Pastor. Kita sendiri yang tolong lock. Iblis lock nih, kasih lock deh. Karena kita nyaman. Katakan tidak. Kamu boleh katakan tidak. Dulu mungkin kamu rasa marah setiap masa. Tapi sekarang kamu boleh memilih untuk hidup dengan damai. Kan? Kamu boleh marah. Sebenarnya kamu boleh marah. Tapi kamu memilih untuk berdamai. Dulu kamu selalu terbawa oleh kecemasan. Kamu anxiety. Tapi sekarang kamu boleh untuk memilih untuk hidup tenang. Boleh tak kita memilih untuk hidup tenang? Pilihan kamu, Pak. Kamu mau atau tidak mau saja. Kamu terikat dengan kebiasaan buruk kamu. Tengok pornografi. Tengok gosip. Jatuh, terkejut saya. Saya pandai terkejut sendiri. Digoda oleh teman kanan, kamu boleh berkata no. Saudara, kebangkitan Kristus memberi kita kuasa baru untuk hidup dengan cara baru. Artinya kita tidak perlu lagi hidup dengan cara pikiran yang lama. Cara lama yang penuh dengan dosa, rasa bersalah dan ketakutan. Kebangkitan Kristus memberi kita kebebasan untuk memilih hidup yang lebih baik. Hidup yang sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, Yesus sudah bangkit. Dan karena dia bangkit, kita pun boleh bangkit. Bukan hanya untuk hidup dalam pengampunan, tetapi untuk hidup dalam kuasa yang membebaskan kita dari dosa dan kecanduan ketagihan lama. Kebangkitan Kristus memberi kita kuasa untuk memilih dan kuasa untuk hidup dengan cara yang lebih sesuai dengan identiti kita sebagai anak Allah. Amin, saudara. Tidak ada CID di dalam kerajaan Allah. Pastor, saya CID ini.
Kamu tahu CID kan? Dia nampak dia Kristen, tapi dia cakap, saya CID, Kristen CID. Dia macam polis yang undercover tu, bang. Dia Kristen tapi dia hidup dalam dosa. Kristen undercover. Saya sedang menangkap jiwa-jiwa. Saya merokok supaya saya dapat bergerak dengan, saya bawa jumpa dengan anak muda-mudi dan supaya mereka tengok saya dengan gaya ini, supaya saya boleh bawa mereka ke gereja. Ada yang begitu. Saya minum sama mereka, tak apalah pasal 1 tin saja, bang, supaya mereka sudah kenal dengan saya. Bukan dia bawa pergi gereja, dia yang terjebak dengan mereka sudah. Betul tak Pak ini? Kononnya mau ambil hati. Hati-hati saudara, sangat licik hati ini. Plan dia mau tolong, lama-lama kan sudah, dia coba mau tarik kan. Ini masalah dia. Bila dia coba mau tarik sudah, kamu bawa kita, kamu pun sama macam kita. Sana pun dia sudah start. Dan kamu sudah mulai meragui identiti kamu. Kamu sudah mulai, betulkah saya ini ya? Saya sudah buat begini, Tuhan percayakah saya lagi ya? Adakah macam mana nih ya, saya sudah jatuh Tuhan? Kamu mulai meragui balik identiti kamu. Ini yang bahaya. Ini yang banyak orang sudah mulai balik lagi kehidupan lama. Bukan pasal tidak kuasa kebangkitan Tuhan itu, pasal kamu yang memilih dan kamu meragui kepercayaan kamu sendiri. That's it. Bukan soal iblis sudah tidak ada apa? Kata orang iblis sudah macam, oke, kamu sudah milik Tuhan, tapi kamu yang belum lagi. Kamu yang balik lagi, belum lagi, masih tolong ikat lagi. Kebangkitan Kristus memberi kita kebebasan untuk memilih hidup yang lebih baik. Amin. Ya, kamu harus ingat, yang pertama tadi, kamu sudah kenal identiti kamu. Dengan identiti kamu yang baru ini, kebangkitan Yesus ini, itulah yang membuat kamu bijak memilih. Itu saja sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita meragui identiti kita. So check back your identity. Dan kamu diperingati kembali. Kamu adalah anak kerajaan. Status sangat tinggi tau. Anak kerajaan Allah. Anak kerajaan Tuhan. Bukan anak kerajaan Malaysia. Ini kerajaan Allah paling tertinggi. Jadi kita kena act. Kita kena act lah. Seperti anak kerajaan Allah lah. Amin. Jangan macam seolah-olah sepertinya kita tidak layak. Gitu. Lihat balik identiti kita, saudara. Bayangkan, ya, seorang tahanan yang berada di dalam penjara bertahun-tahun dia dikena penjara. Terikat dia dia punya penjara, di dalam selnya. Tidak tahu bila dia mau bebas, mungkin seumur hidup sudah. Dia dalam penjara itu, ataupun selama-lamanya. Jadi suatu hari dia diberitahu bahwa dia sudah dibebaskan. Pintu penjara itu terbuka. Dan dia sekarang bebas untuk berjalan keluar untuk memulai hidup baru. Tetapi jika dia tetap berjalan mundur kembali kepada selnya, itu bukan karena dia tidak bebas, tapi karena dia sendiri belum menyadari kebebasan dia. Faham apa yang saya coba katakan? Sel sudah buka, Pak. Macam saya katakan, sudah buka. Kamu sudah bebas. Tapi kamu memilih untuk, karena kamu sudah lama di dalam penjara. Saya di dalam penjara. Dan itu banyak berlaku di dalam kehidupan orang Kristen sekarang ini. Sebenarnya mereka sudah bebas. Jadi saudara, hidup dalam kebebasan, ini prinsip yang harus kita pegang.
Kita harus hidup dalam kebebasan yang telah Tuhan Kristus bagi kepada kita. Amin. Ya, kamu harus hidup dalam kebebasan yang telah diberikan. Kalau kamu tidak, untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kamu? Supaya kamu bebas. Cabar diri untuk membuat pilihan yang baru, saudara. Jangan takut. Hidup dengan keyakinan bahwa kamu punya kuasa untuk mengubah cara hidupmu. Jangan biarkan dosa atau kebiasaan lama mendefinisikan siapa diri kamu. Kamu adalah anak Allah yang sudah dibebaskan dan diberdayakan oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Jangan takut. Cabar diri kamu. Saudara, Yesus bangkit, dan karena itu kamu juga boleh bangkit. Amin. Kebangkitan Kristus memberi kita kuasa baru. Kuasa untuk mengatasi dosa, saudara. Kuasa untuk memilih hidup yang lebih baik. Dan kuasa untuk menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan Allah. Kita tidak lagi terikat, tetapi hidup dalam kebebasan yang tidak diberikan, yang diberikan oleh kebangkitannya. Yang ketiga, saudara, kebangkitan gaya hidup baru. Ayat 12 mengatakan ini. Oleh itu janganlah kamu biarkan dosa bertakhta dalam tubuhmu yang fana, sehingga kamu menurut kemahuan yang durjana. Paulus mengingatkan kita bahwa hidup dalam kebangkitan adalah bukan sekadar peristiwa ataupun momen atau kejadian masa, melainkan sebuah gaya hidup yang harus kita jalani setiap hari. Setelah kita memahami identiti baru kita dalam Kristus, dan menerima kuasa baru dari kebangkitannya, kita diundang untuk menjadi hidup dengan cara yang berbeza, dengan gaya hidup yang mencerminkan kuasa kebangkitan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Kebangkitan bukan sekadar peristiwa, saudara, atau waktu-waktu tertentu, tetapi ia adalah cara hidup sehari-hari kita. Jangan hanya di gereja saja. Bila masa Easter, masa Jumat Agung, wah, baru merasa. Christmas baru rasa. Tidak. Kebangkitan itu sehari-hari di dalam. Maupun masa kamu bekerja, mau masa kamu tidur, masa kamu sehari-hari, masa kamu cuci pinggan kah, masa kamu kasih mandi anak kamu, masa kamu kerja buat kerja kamu. Every day, setiap masa, setiap saat. Hidup dalam kebangkitan bukan peristiwa atau momen, tetapi cara hidup yang konsisten. Amin. Harus konsisten. Itu berarti kebangkitan Kristus bukan hanya sesuatu yang kita raihkan pada hari Minggu atau pada waktu-waktu itu, tapi kita harus praktiknya setiap hari dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Kebangkitan Kristus harus mempengaruhi semua kebahagiaan dari hidup kita. Bukan hanya saat kita berada di gereja atau situasi tertentu, tetapi juga dalam hal-hal sehari-hari, seperti ketika kita berbicara dengan pasangan kita. Ini yang untuk suami istri. Apakah kata-kata yang keluar dari mulutmu mencerminkan kasih Kristus? Kebangkitan Kristus mengubah cara kita berkomunikasi, saudara. Kita diajak untuk berbicara dengan penuh kasih dan pengertian, bukan dengan marah ataupun kata-kata yang tajam. Ya. Suami istri harus menunjukkan kasih Kristus. Amin. Amin. Kenapa yang bujang yang cakap, mana suami istri ini? Suami istri. Ya, tunjukkan kebangkitan Tuhan di dalam kamu punya family, dalam kamu hidup sebagai pasangan.
Jangan bergaduh saja. Sini menang besok, tak apa, kita sambung besok lagi. Tidur kita dulu. Besok lagi kita sambung. Jangan gaduh. Ya. Jangan dia sampai. Tapi itu kan normal. Ya, normal kamu berargumentasi. Tapi janganlah sampai kamu sakit hati. Sampai dendam. Ingat itu. Jangan sampai matahari sudah janganlah biar amarahmu, apa kata firman Tuhan itu? Sebelum matahari terbenam, hendaklah amarahmu reda. Jangan sambung lagi besok. Semua saya tahu pasangan semua, kita semua, ya, ini kita sama-sama belajar. Kadang-kadang pasangan ini pada sambung nih besok sudah. Pasuk ungkit balik. Nah, yang ungkit balik tuh yang lain tuh yang ungkit balik. Ingat, ini bukan laki atau perempuan, dua sama. Saya tidak kata lelaki, istri, tidak. Dua sama. Tapi pasti nanti mau kena ada cemburu sikit, kena. Saya beritahu kamu, bila kamu buat begitu, saya beritahu kamu, kamu mengundang iblis untuk menghancur rumah tangga kamu. Betul. Kamu coba, kamu lihat. Don't play, jangan main dengan coba untuk supaya ada drama. Hati-hati, iblis sedang tunggu sejak nih. Jangan main-main. Banyak sekarang orang bercerai hanya gara-gara apa? Perselisihan paham. Mula-mula yang sangat sedikit. Mula dengan main-main. Sekali dia bertambah, dia tidak tahu si istri atau suami sudah simpan dalam hati. Ujung-ujung, boom, pecah. Tiba-tiba suami, si istri balik kampung. Kalau tidak suami, si istri. Kalau tidak si istri, si suami. Tidak tahu mana satu balik kampung. Be careful. Jangan main-main. Karena zaman sekarang ini, iblis dia seperti harimau yang sedang tunggu. Apalagi kita ini sekarang dalam perkembangan kerohanian kita. Dia sedang tunggu saja ini. You have to be careful. Don't play. Terutamanya pemimpin. Kamu sekarang dalam pembentukan. Kita semua dalam pembentukan. You have to be careful di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pengurusan keuangan. Apakah cara kamu mengurus keuangan kamu mencerminkan prinsip kerajaan Allah? Saudara, kebangkitan Kristus mengajar kita untuk hidup dengan bijaksana. Tidak boros. Ada yang boros di sini? Belum lagi ujung bulan habis. Bukan setiap gaji orang gaji happy, dia gaji susah hati. Ada yang begitu? Gaji saja susah hati. Yang banyak bayar tu yang susah hati tu. Sekali tinggal. Ya. Kadang-kadang senang yang time tak ada gaji tu, sebab tak ada yang dibayarkan. Ni gaji saja sampai kan. Macam ni saja duit tu. Kalau dia bagus. Ini sudah gaji kah? Tidak boros. Ya. Bijaksana dia mengurus keuangannya. Tujuan dia untuk memberkati orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Ya. Amin, saudara. Ya. Jadilah orang yang sentiasa memberkati orang lain. Tidak kira apapun cara kamu lah. Kamu memberkati dia dengan hadiah, ya, memberkati dengan cara-cara yang lain. Ya, mungkin kamu ada duit lebih sedikit, kamu mau sponsor dia untuk camp, mana tahu, anak dia banyak nih. Saya mau tolong sponsor anak inilah, satu orang pun cukup lah. Ya kan? Ada sudah daftar untuk camp-camp? Belum lagi buat keputusan sebelum dia 20 hari bulan ni kan? Kalau tidak silap saya, sekarang kamu boleh deposit dulu. Esok las. Ya. Daftar, siapa yang mau daftar?
Tapi pastor tengok dulu lah pastor. Saya rasa bulan ni tak dapat lah pastor. Ya. Tolong daftar ya. Dan saya percaya melalui camp itu kamu diberkati dengan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya dari segi kita menikmati tempat tinggal itu. Sebenarnya sangat murah. Berapa? 200? Kalau early bird lah, kalau awal kamu bayar dia 210 satu orang ya. Satu orang. Itu 3 hari 2 malam. Coba kamu bagi dulu 3 hari 2 malam, 1 hari 80 ringgit kalau tidak silap saya kan. Mana kamu dapat ada makan, ada games, ada ibadah, tidur di dalam hotel, boleh mandi di kasurimu 3 hari 2 malam. Berapa Ros? Bagi 3 lah. 70 ringgit 1 hari. Kamu pergi tidur hotel sekarang 70 ringgit. Itu pun 1 bed saja. Ini camp. Bukan camp yang biasa kita pergi buat camp doa. Ini ada bilik seorang-seorang. Bukan seorang-seorang. Kamu kan kalau pasangan ya pasangan. Ya. Saya sedang promo. Ya. Gang Pasar Kawangan kan. Kamu tak dapat pergi, tidak apa. Saya tidak dapat pergi pastor, tapi saya titipkan 200 ini. Siapa yang mau pergi sponsor. Tidak kira saya tutup mata saya pastor ini tolong bagi. Ini untuk anak siapakah? Tolong. Supaya mereka dapat pergi. Amin. Ya, kamu tak dapat pergi, kamu memberkati orang yang pergilah. 50 kah itu, 10 ringgit kah itu pun boleh kita terima juga membantu. Pasti ini untuk membantu dalam camp. Saya tak dapat tahu macam mana. Nah, ini 500. Wih, besar-besar bilang. 500 ini 1.000. Tolong. Saya tidak tahu apa yang saya boleh lakukan. Saya sangat sibuk. Ya kan? Kamu ini kan banyak yang sibuk. Kerja-kerja yang sibuk. Jadi, labur lawang kamu di sana. Nah, kalau kamu rasa tidak, kamu datang dengan diri kamu sendiri. Dan saya percaya kamu akan diberkati. 3 hari 2 malam, 290 ringgit. Itu kalau, Itu 210 kalau sebelum besok. Sudah lambat pastor. Siapa suruh tidak tengok buletin? Penat-penat kami buat, penat-penat kami cakap, tulis tu. Penat-penat kami desain, kamu tidak tengok buletin. Ada tengok buletin kah? Penat edit tu tahu. Ya, cek buletin lah. Sekarang kita lebih kepada kamu lihat buletin. Ya. Yang ketiga, meresponi konflik di tempat kerja. Ketika kamu menghadapi cabaran atau konflik di tempat kerja, apakah kamu respon dengan cara mencerminkan karakter Kristus? Saudara, kebangkitan Kristus mengubah cara kita untuk melihat dan respon orang lain. Termasuk dalam situasi yang penuh dengan ketegangan. Walaupun dalam stres kamu bekerja. Ya. Amin, saudara. Saya tahu semua kita stres kerja. Tapi kamu juga harus mencerminkan Tuhan Yesus di tempat kerja kamu. Melayani orang lain. Ya. Yang keempat, melayani. Apakah kita hidup dengan diri kita sendiri? Atau kita memilih untuk melayani orang lain? Bahkan mereka mungkin tidak dapat memberi kembali kepada kita. Kebangkitan Kristus memanggil kita untuk hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, saudara. Tetapi untuk melayani dan memberkati orang lain. Setiap keputusan hidup kita, setiap langkah hidup kita adalah kesempatan untuk menyatakan hidup kebangkitan itu. Kebangkitan Kristus bukan hanya memberi kita kemenangan atas dosa. Tetapi untuk mendesainkan gaya hidup baru bagi kita. Yang penuh dengan kasih, kebaikan, pengampunan, dan pelayanan kepada orang lain, saudara. Kebangkitan Kristus tidak mengajarkan kita untuk hidup dengan usaha keras. Ingat itu. Kamu tak perlu berusaha keras. Atau dengan usaha manusiawi. Semata-mata. Hidup benar itu bukan soal berusaha lebih keras, tetapi percaya lebih dalam. Kamu berusaha dengan keras, tapi kamu tidak percaya. Tiada gunanya, saudara.
Ini adalah kunci yang sering kita lupa. Bahwa hidup dalam kebangkitan tidak dimulai dengan kita berusaha keras untuk menghindari dosa. Tetapi dengan percaya lebih dalam kepada kasih karunia Allah yang memberi kita kuasa untuk hidup benar. Terkadang kita berpikir bahwa untuk menjadi orang Kristen yang baik, kita harus berusaha keras untuk menghindari dosa dan melakukan hal-hal yang benar. Padahal kebenaran itu bukan datang dari usaha kita, tetapi datang daripada kasih karunia Kristus yang bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita percaya dan menerima kasih karunia, kita diberi kekuatan untuk hidup benar tanpa harus bergantung pada usaha kita sendiri. Situ yang banyak kita fail kadang-kadang. Karena kita usaha dengan diri kita. Kamu mau bertobat? Kamu mau hilang tabiat kamu? Jangan usahakan. Tetapi percaya yang kamu boleh hindari. Percaya yang kamu boleh hilangkan ketagihan itu. Kadang-kadang kamu usaha tapi kamu tak percaya. Saya sudah berulang-ulang kali Bapak Pastor, tapi tidak dapat. Yalah, sebab kamu berusaha tapi dalam masa yang sama kamu sedang menyedut. Itu masalah dia tuh. Kamu paham maksud saya enggak? Kamu berusaha untuk menghindari daripada menghisap rokok ataupun minum dengan teman-teman yang tidak baik. Tapi kamu dalam masa berusaha tapi kamu masih berkawan. Dan sekeliling kamu penuh dengan orang yang sama. Dan itu bukan caranya, saudara. Kamu mau, tapi dalam masa sama kamu masih di dalam lingkungan itu. Jadi pastor, adakah saya harus meninggalkan teman-teman? Ya, saya pernah berulang-ulang kali katakan ini. Mau tidak mau, you have to cut down your friend yang akan sebenarnya kamu mau berubah. You have to cut down lah. Have to lah. Cari kawan yang baru yang tidak merokok, yang tidak minum. Ya. Betul tak? Ya. Itu dari kita saja, Pak. Ini bukan pasal saya mau mengajar kita supaya kita tahu kebenaran ini. Saudara, ini satu pegangan yang harus kita, ini saya tidak tertulis di dalam slide ini. Hidupkan cara hidup kebangkitan itu setiap hari. Hidup dalam kebangkitan bukan hanya sesuatu yang kita alami di gereja. Ia adalah cara kita hidup setiap hari. Jadi mulai hari ini, cabarkan diri Anda untuk membawa satu gaya hidup kebangkitan dalam kehidupan sehari-hari saudara. Ya, jangan terus cepat-cepat. Cari satu gaya hidup yang yang kamu boleh ubah. Apakah kamu boleh menjadi lebih penuh kasih dan sabar untuk setiap orang di sekitar kamu? Mungkin gunakan itu. Ya. Ataupun apa kamu dapat melayani dengan hati yang tulus, bukan hanya untuk mendapatkan pujian. Percaya kepada kasih karunia Tuhan untuk mengubah saudara. Jangan fokus kepada usaha kerasmu untuk menjadi sempurna. Tetapi percayalah kepada kasih karunia-Nya yang cukup untuk mengubah hidupmu. Setiap kali kamu gagal, ingatlah. Nih. Setiap kali kamu gagal, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan mengampuni kamu dan memberi kamu kesempatan baru untuk bangkit. Amin. Kamu gagal, ingat kasih karunia Tuhan. Jangan take for granted. Ada orang selalu silap. Tak apalah, kasih karunia Tuhan, bah. Buat lagi. Artinya kamu belum memahami karunia Tuhan itu yang telah Tuhan berikan. Pastikan bila kamu betul-betul jatuh, kamu pastikan ingat karunia Tuhan itu bukan atas dasar kamu mau buat lagi dosa itu. Biarlah itu menjadi satu kejatuhan yang kamu rasa betul-betul kamu tidak mampu. Saya tahu ini agak sangat sukar untuk sebab dia sangat abu-abu kata orang, gray area. Macam mana nih pastor? Ya, kamu sendiri yang dapat merasakan.
Adakah kamu jujur mau bertobat atau tidak? Adakah kamu benar-benar jujur mau ubah atau tidak? Kamu sendiri yang dapat rasakan. Tidak perlu orang lain. Cukup Roh Kudus yang ada di dalam kamu dan kasih karunia yang telah Tuhan beri kepada kamu itu yang membantu kamu. Amin. Bayangkan sejenak, ini yang terakhir untuk kita semua. Ya. Kamu terkurung di dalam satu penjara. Banyak pakai penjara bulan ini ya. Selama bertahun-tahun setiap hari kamu merasa terperangkap, tidak ada jalan keluar, terikat oleh dinding yang seakan-akan tidak ada penghujungnya. Tapi suatu hari penjara itu dibuka, kamu diberitahu bahwa kebebasan sudah ada di depan mata. Kamu boleh keluar, kamu boleh pergi, tetapi kamu tetap duduk di dalam sel itu karena kamu pikir kamu masih seorang tahanan. Kenapa? Kamu belum sepenuhnya sadar bahwa kamu sudah dibebaskan. Mengapa ini terjadi, saudara? Inilah yang terjadi kepada banyak orang Kristen. Yesus sudah membuka pintu kebebasan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Pintu penjara dosa sudah dibuka. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa dan kematian. Tetapi banyak dari kita masih duduk di dalam penjara. Karena kita belum sepenuhnya menyadari bahwa kebebasan yang sudah diberikan itu kepada kita. Kadang-kadang kita masih hidup seolah-olah kita terikat oleh kebiasaan lama. Rasa bersalah atau dosa yang pernah menguasai kita. Kita rasa tidak layak. Kita merasa masih terikat. Dan akhirnya kita memilih untuk tetap duduk di dalam penjara yang sudah terbuka. Saudara, pintu sudah dibuka, tetapi kita masih takut untuk keluar. Banyak kali kita rasa takut atau tidak layak untuk hidup dalam kebebasan yang sudah diberikan Kristus. Kita terperangkap di dalam pola pikiran yang lama, di mana kita merasa bahwa kita harus terus membayar harga dosa dengan cara hidup yang penuh rasa bersalah dan terikat. Namun Yesus sudah membayar harganya. Saya memperingatkan saudara sekali lagi, Yesus sudah membayar harganya. Kebangkitannya adalah bukti bahwa kita sudah bebas. Tetapi kebebasan itu tidak akan kita alami jika kita tetap tinggal di dalam penjara itu. Berpegang kepada masa lalu dan kebiasaan lama kita. Saudara, kita harus menyadari kebebasan kita dan melangkah keluar dari penjara itu. Pintu kebebasan sudah dibuka. Dan kini kita dipanggil untuk mengambil langkah keluar. Kita tidak lagi terikat oleh dosa, rasa bersalah atau kebiasaan lama kita. Kita bebas untuk hidup dalam kebangkitan Kristus. Untuk memilih hidup yang baru. Untuk hidup yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada orang lain. Langkah pertama adalah mengubah cara kita berpikir. The way you think. Berhenti melihat diri kita sebagai tahanan dosa. Tetapi sebagai anak-anak Allah yang dibebaskan. Kebebasan yang diberi oleh Kristus adalah kenyataan yang harus kita terima. Bukan hanya sesuatu yang kita pikirkan secara teori. Jadi, hari ini, kunci kebebasan adalah di tangan kamu. Amin. Amin. Kunci kebebasan di tangan kamu. Engkau mau bebas, the key is in your hand. Itu dalam tangan kamu. Anda nampak? Anda nampak tak? Kunci itu. Tak nampak? Siapa tak nampak? Apa kata Piramli itu? Ya, betul. Kadang-kadang kita pikir tak ada kunci. Sebenarnya sudah. Kunci itu ada dengan kita. Kau percaya atau tidak saja. Kunci ada di tanganmu. Jadi saudara,
Sebagai orang lama yang masih hidup di dalam belenggu dosa, kebiasaan lama dan kegagalan, atau orang yang baru yang sudah dibebaskan, dibenarkan, dan diberikan kuasa untuk hidup dan benar dalam kehidupan kebangkitan Kristus, ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Kebangkitan Kristus bukan hanya soal kita menerima pengampunan dosa, tapi itu adalah bagian daripada keselamatan kita. Yang lebih daripada itu, kebangkitan Kristus juga memberi kita kuasa untuk hidup dalam kemenangan, untuk hidup dengan cara mencerminkan identiti baru kita sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kebebasan. You are not just saved for something. Kamu bukan hanya selamat untuk sesuatu. Kamu selamat karena sesuatu. You are saved for something. Mari kita bangkit berdiri. Kita tidak hanya diselamatkan daripada dosa kematian, saudara. Kita diselamatkan untuk hidup dengan tujuan yang besar. Untuk hidup dalam kemenangan Kristus yang sudah menang untuk kita. Kita tidak hanya diselamatkan untuk terhindar dari neraka, tetapi juga untuk hidup dalam kerajaan Allah di bumi hari ini. Membawa terang, kebenaran, dan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika Yesus bangkit, Dia memberi kita kuasa untuk hidup dengan cara yang berbeza. Bukan dengan kekalahan, bukan dalam rasa bersalah, bukan dalam keterikatan dosa, tetapi dalam kemenangan yang sudah Dia capai. Dan pada hari ini, saya memberi cabaran kepada saudara untuk mengambil langkah pertama dalam hidup kita, mencabar diri Anda untuk bangkit. Amin. Bangkit untuk diri saudara. Kunci ada di tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati untuk mengampuni dosa-dosa kami dan bangkit untuk memberi kami kehidupan yang baru. Kami mengakui bahwa kami tidak mampu hidup dalam kemenangan dengan kekuatan kami sendiri. Namun dengan kasih karunia-Mu, kami percaya bahwa kami dapat hidup sebagai orang baru, bebas dari belenggu dosa. Hari ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami memilih untuk hidup dalam kebangkitan-Mu, dengan identiti yang baru yang Kau berikan kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk berjalan dalam kemenangan-Mu setiap hari. Dalam segala hal yang kami lakukan, dalam setiap keputusan yang kami buat. Kami berdoa agar kuasa kebangkitan-Mu mengalir di dalam hidup kami dan memberi kami pengampunan untuk mengatasi, kemampuan untuk mengatasi segala cabaran yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Beri kemuliaan